Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul Level 16 tahun 2018. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang sebuah asrama khusus wanita misterius. Seumur hidup mereka, mereka tidak pernah melihat matahari. Namun saat waktunya lulus, mereka menemukan fakta mengejutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini, kita akan berada di panti asuhan khusus wanita. Kita akan melihat beberapa anak berusia 10 tahunan sedang bermain. Hidup mereka disiplin termasuk memiliki jadwal tidur yang serentak. Anak ras Asia ini bernama Sofia. Sofia berkata kalau saat ia diadopsi akan malam hari karena ia ingin melihat bulan. Because when I get chosen, I'll tell them, I'm not going unless you take Sophia too. Sofia memiliki sahabat bernama Vivian. Vivian berkata jika ia diadopsi, ia akan meminta keluarga barunya juga untuk mengadopsi Sofia. Bagi mereka, selama ini selalu berperilaku baik dengan harapan gadis terbaik akan dipilih. Setelah mengganti pakaian adalah saatnya mereka mencuci muka sebelum tidur. Sofia dan Vivian bersama anak lain mengantri untuk mencuci muka. Sejauh ini kita belum melihat satupun orang dewasa karena mereka diawasi dengan menggunakan kamera pengawas. Satu persatu mereka mencuci wajah di depan kamera pengawas dengan patuh. Saat mengantri, Sofia tanpa sengaja menjatuhkan sabunnya. Penglihatan Sofia buruk sehingga ia kesulitan menemukan sabunnya. Hanya Vivian, sahabat Sofia, yang membantu mencarikan sabun itu. Namun masalahnya sekarang adalah giliran Vivian mencuci wajahnya dan ia terlambat. Don't let them hurt me. Sophia, tell them it was a mistake. Tak lama kemudian beberapa penjaga datang untuk membawa Vivian. Vivian rela membantu Sofia, namun Sofia terlalu takut untuk membela Vivian. Dan ini adalah terakhir kalinya Sofia dan Vivian bertemu. 6 tahun kemudian, kita akan melihat beberapa remaja berusia 16 tahunan yang sedang melihat TV. TV yang mereka tonton tiba-tiba menjadi aneh. Maybe we should go back to our rooms or Wait for the buzzer, Greta. Gadis ini adalah Vivian dan ia adalah pimpinan kelompok ini. Kini ia menjadi gadis dingin penurut dan meminta semua anak untuk menunggu. Tak lama kemudian TV kembali normal dan mereka melanjutkan pembelajaran. Di malam hari mereka ke kamar dan kasur mereka masih bunk bed. Setelah mencuci wajah mereka tidur tanpa bergosip lagi. Keesokan harinya mereka kembali belajar. Namun kali ini mereka kedatangan seorang wanita bernama Miss Brixill yang merupakan pimpinan panti asuhan. Miss Brixill di sini memberitahu kalau mereka lulus level 15 dan akan naik ke level 16 yang merupakan level terakhir. Jika mereka lulus level 16, maka mereka akan diadopsi oleh keluarga kelas atas. Mereka tidak akan berada di asrama yang sama walau memiliki level sama sehingga di panti asuhan ini ada beberapa asrama. Di grup ini hanya 3 orang termasuk Vivian yang dipindahkan ke asrama Mawar. Kini mereka bertiga sudah berada di level 16. Vivian adalah gadis yang percaya diri sehingga langsung memimpin. Ia pergi ke kamar dan kali ini kasur mereka sudah bukan bunk bed lagi. Mereka bertemu dengan beberapa gadis dari asrama lain yang akan bergabung dengan mereka. Namun ternyata salah satu dari mereka adalah Sofia. Kejadian di awal film adalah saat Vivian dan Sofia berada di level 10. Setelah 6 tahun berlalu adalah pertama kalinya mereka bertemu lagi namun Vivian masih tidak memaafkan Sofia. each hall has its top girl and in this hall it's me. Vivian berkata kalau setiap asrama memiliki pimpinan dan di asrama ini ialah pimpinannya. Selain harus mencuci muka, mereka harus memakan vitamin secara teratur. Makanan mereka juga sudah disiapkan, namun kita tidak melihat satupun penjaga selain jika ada yang melanggar peraturan. Teman Vivian yang bernama Eva bertanya apa Vivian mengenal Sofia. Vivian tak menjawab, namun Eva berkata kalau ada yang aneh dengan Sofia. This is ridiculous. It's worse than level 15. Tak lama kemudian listrik di asrama mati. Ini bukan hal aneh karena tak lama kemudian listrik kembali menyala. Vivian merasa tak nyaman sehingga ia pergi ke kamar kecil. Saat di lorong, ia melihat Sofia yang seperti ingin membuka sebuah ruangan yang dikunci. Vivian tak melakukan apapun selain mengawasi. Kemudian Vivian ke kamar kecil namun ia tidak melakukan apapun di sana dan hanya melamun. Saat keluar ternyata Sofia sudah menunggunya.
Vivian masih tidak ingin berbicara dengan Sofia, namun Sofia hanya ingin meminta maaf. If you tell anyone that I'm unclean. Mendengar ini, Vivian marah dan mengancam Sofia untuk tidak membicarakan tentang apa yang terjadi di level 10 lagi karena itu adalah aib bagi Vivian. Sofia berjanji ia tak akan memberitahu siapapun, namun di saat yang sama alarm berbunyi sehingga mereka harus segera berkumpul. Tak lama kemudian Miss Bricksil menemui mereka. Karena sekarang adalah level terakhir sebelum mereka lulus, Miss Bricksil ingin memberi mereka hadiah. Dan hadiah itu ternyata sebuah gaun. What does it say? It spells grace. Di pakaian ini bertuliskan nama mereka, namun ternyata mereka tidak bisa membaca. Bahkan bagi Vivian yang merupakan gadis unggulan, ia juga tidak bisa membaca. Semua orang sangat bersemangat apalagi baru mendapatkan hadiah. Namun dari semua orang hanya Sofia yang tampak tidak senang. Tak lama kemudian lampu mati yang menunjukkan kalau sekarang adalah waktunya tidur. Semua orang tidur namun hanya Sofia yang malah terbangun. Keesokan harinya semua anak memiliki piket untuk bersih-bersih. Sofia ingin piket mencuci agar bisa berbicara berdua dengan Vivian. Sofia berjanji kalau ia tidak akan memberitahu siapapun atas apa yang terjadi di level 10. Namun Sofia akan memberitahu Vivian sesuatu, namun ia juga harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Vivian tak mau mendengarnya karena ia adalah gadis penurut dan tidak ingin mendapatkan masalah. And soon I will be chosen, so don't take the vitamins. Sofia hanya meminta Vivian untuk tidak meminum vitamin. Tak lama kemudian Eva datang untuk meminta bantuan Vivian. Eva merasa ada yang aneh dengan Sofia dan menuduh Sofia tidak bersih. Vivian memarahi Eva karena menghina seseorang. Vivian berkata kalau tidak ada teman di sini. Waktu berlalu, sekarang adalah saatnya mereka meminum obat. Vivian ingat perkataan Sofia. Ia minum vitamin di depan kamera pengawas, namun kemudian ia membuang vitamin itu di toilet. Ini adalah pertama kalinya Vivian melanggar peraturan dengan sengaja sehingga ia mulai takut. Di malam hari adalah saatnya mereka tidur. Spesial untuk malam ini mereka diizinkan tidur memakai gaun pemberian Miss Bricksil. Saat lampu mati, Vivian ingin meminta maaf pada Eva namun ia sudah tidur. Vivian mencoba tidur namun seberapa keras ia mencoba, ia tak bisa tidur. Sofia memberitahu kalau mereka semua tidak akan terbangun hingga pagi. Ternyata vitamin yang mereka minum sebelum tidur adalah obat tidur kuat. Sofia dan Vivian tidak meminumnya dan karena itulah mereka tidak terpengaruh. Sofia menyarankan Vivian jika pintu terbuka, ia ingin Vivian pura-pura tidur. Vivian pikir kalau penjaga tidak diizinkan masuk ke kamar. Di saat yang sama mereka mendengar suara sehingga Sofia dengan cepat kembali ke kasurnya. Tak lama kemudian Miss Bricksil dan dua penjaga datang. Miss Bricksil menunjuk Vivian dan satu anak lain, kemudian penjaga membawa mereka keluar kamar. Vivian ingat perkataan Sofia sehingga ia pura-pura tidur. Vivian dan yang lainnya dibawa ke lantai bawah sebuah ruangan. Ia dibiarkan berbaring di sebuah sofa. Saat Vivian sendirian, ia membuka matanya dan sadar ia berada di ruangan yang asing baginya. Ia mencoba membangunkan anak yang dibawa dengannya, namun ia masih dalam pengaruh obat. Tak lama kemudian Miss Bricksil datang membawa pasangan orang tua. Miss Bricksil menawarkan mereka untuk dipilih namun bukan untuk diadopsi, namun untuk dibeli. Namun percayalah, ini jauh lebih buruk. Anak-anak di sini dijual untuk dipanen kulit dan organ dalamnya. Itulah kenapa mereka harus selalu mencuci wajahnya dengan bersih. Dan bayangkan betapa mulusnya kulit yang tidak pernah sekalipun terkena cahaya matahari. Untungnya kali ini yang dipilih bukanlah Vivian. Tak lama kemudian Vivian dibawa kembali ke asrama. Lalu anak lain yang bernama Rita dibawa untuk ditawarkan pada calon pembeli. Kemudian Sofia menemui Vivian untuk menanyakan kabarnya. Vivian memberitahu kalau sponsor itu datang bukan untuk mengadopsi namun untuk membeli. Sofia tidak mendengar pintu dikunci sehingga sekarang adalah kesempatan untuk melarikan diri. Namun Vivian takut karena semua anak dicuci otaknya dengan berkata kalau udara di luar beracun. Namun tak lama kemudian Miss Bricksil kembali dan kali ini yang dibawa adalah Sofia. Vivian memeriksa pintu dan ternyata seperti perkataan Sofia kalau pintu tidak dikunci. Vivian ingin keluar namun ia melihat ada kamera pengawas. Ia berlari keluar namun di saat yang sama Miss Bricksil kembali. Miss Bricksil ditelepon seseorang kalau ternyata semua asrama ditawarkan pada sponsor terutama di level 16.
Setelah Miss Brixel pergi, Vivian ingin membuka pintu keluar namun ternyata dikunci. Vivian mendengar suara langkah kaki sehingga dengan cepat kembali ke kamar. Tak lama kemudian, penjaga pincang kembali membawa Sofia. Kini giliran Vivian yang menanyakan kabar Sofia. It's locked now. That was our only chance. Sofia berkata kalau sekarang pintu keluar dikunci dan itulah satu-satunya kesempatan mereka. Keesokan harinya, Vivian bertanya sejak kapan Sofia berhenti minum vitamin dan Sofia menjawab dari level 13. Vivian yang seumur hidupnya menjadi gadis penurut masih bingung menerima semua kenyataan ini. Kemudian satu persatu mereka pergi ke klinik. Orang yang bertugas adalah seorang dokter bernama Miro. Miro memeriksa Vivian dan kesehatan Vivian secara umum baik-baik saja. Alasan Vivian diperiksa karena di asrama lain sedang ada wabah demam dan takut asrama Mawar juga terdampak. Miro akan menyuntikkan vaksin pada semua anak. Namun Vivian berkata kalau ia memiliki kudis di punggungnya. Ini bukan masalah serius dan Miro memberi salep pada luka Vivian. Setelah semua diperiksa, mereka diizinkan nobar film jadul. Bagi mereka, ini adalah momen paling ditunggu-tunggu walau film yang mereka tonton diulang-ulang. Di malam hari, kini Vivian tidak lagi mau meminum vitamin. Vivian bertanya apa yang Sofia tahu tentang vitamin. Sofia menjelaskan vitamin putih untuk mereka tidur namun vitamin biru untuk mereka pingsan. Vivian bertanya apa yang Sofia biasa lakukan saat yang lain tidur. Sofia menjawab pada akhirnya tentu ia juga tertidur. Namun sebelum tidur karena sangat hening, Sofia bisa mendengar asrama lain. Setiap level berada di satu lantai yang sama. Ternyata saat asrama lain tidur, asrama yang lain bangun. Mereka tidak pernah melihat matahari sehingga konsep waktu di setiap asrama bisa diatur. Namun Sofia menyadari ada momen di mana semua asrama tidur dan itulah momen terbaik untuk kabur. Masalahnya, Sofia takut dengan kamera pengawas. Vivian menjelaskan saat pertama kali tidak meminum vitamin, ia ke lorong dan terekam kamera pengawas namun tidak terjadi apa-apa. Vivian sadar kalau untuk membuka pintu mereka membutuhkan kartu kunci. Sofia ingin memberitahu yang lain namun Vivian pikir ini ide buruk. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin besar kemungkinan ada pengkhianatan. Keesokan harinya, Vivian menemui Miro untuk berbicara walau tak dipanggil. Vivian memberitahu kalau mata Sofia buruk dan membutuhkan kacamata. Namun Miro hanya berkata kalau ia akan membicarakannya dengan Miss Brixel. Tujuan Vivian ke sini adalah untuk mengetahui cara kerja kartu dari dekat. Waktu berlalu dan sekarang adalah jam kosong sehingga anak-anak memakainya untuk bermain. Tiba-tiba ada satu anak yang kejang-kejang dan mulai muntah. Eva pikir mereka harus memanggil penjaga. Ia tak ingin tertular karena Eva hanya memikirkan dirinya sendiri. Vivian mengambil alih kemudian membantu anak yang sakit sementara yang lain takut tertular. Waktu berlalu, anak yang kejang-kejang mulai membaik namun dari tangannya terlihat ada luka penyakit kulit. Kemudian Sofia menemui Vivian. Tangan mereka juga memiliki luka yang sama dan itu adalah tempat sebelumnya Dr. Miro menyuntikkan vaksin. Sofia pikir mereka harus segera membuat rencana dan menurut Vivian mungkin Dr. Miro bisa membantu. Sofia menyarankan untuk tidak mempercayai siapapun selain anak-anak. Sofia memberitahu ada seorang penjaga yang pincang. Saat anak-anak tidur, penjaga ini sering masuk dan menyentuh tubuh anak-anak. Waktu berlalu adalah momen pengecekan rutin Vivian. Walau sebelumnya Sofia mengingatkannya, namun Vivian tetap berpikir kalau Dr. Miro bisa membantunya. Vivian memberitahu kalau setelah diberi vaksin ada anak yang sakit. Miro hanya berkata jika ada masalah ia harus melaporkannya pada Miss Brixel. Vivian menjawab kalau Miss Brixel hanya akan memanggil penjaga. Mendengar ini Miro sadar kalau ada yang salah dengan Vivian. Seperti perkataan Sofia kalau tidak ada orang dewasa yang bisa dipercaya di sini. Miro menyuntikkan vitamin pada Vivian yang tentunya bukan vitamin. Walau Miro berkata kalau ia hanya ingin membantu, namun Vivian tahu kalau ini bohong. Setelah disuntik, Vivian mulai lemas dan juga teler. Saat piket, Vivian mengerjakannya sambil duduk karena tak sanggup berdiri. Vivian berkata kalau ia kotor namun Sofia meyakinkan kalau tak ada yang salah dengannya. Kondisi Vivian sekarang sangat buruk dan ia kelelahan. Sofia memberitahu kalau ia memiliki rencana untuk mendapatkan kartu. Vivian sangat takut pada penjaga karena mereka sering bertugas untuk menghukum anak yang melanggar peraturan. Tanpa mereka sadari, Eva yang sering melihat Vivian dan Sofia berbisik-bisik mulai mencurigai mereka. Sebagai anak yang patuh, tentu Eva akan melaporkan Sofia dan Vivian.
Sementara itu, Sofia memberitahu Vivian kalau penjaga cabul tidak melakukan aksinya di level 16, namun Sofia tahu kalau ia tak mungkin berhenti. Rencana Sofia adalah untuk mencuri kartu milik penjaga pincang cabul saat beraksi. Di saat yang sama, alarm berbunyi dan semua orang harus berkumpul. Miss Brixil datang untuk menjawab laporan Eva. Yang dibawa Miss Brixil hanyalah Vivian. Vivian dibawa ke ruangan lain di asrama yang sama untuk dikurung di penjara yang lebih mirip kandang anjing. Kemudian Miss Brixil kembali ke ruangannya. Sebagai pimpinan panti asuhan palsu, tentu kebanyakan tugasnya adalah bersantai. Miss Brixil mengkhawatirkan penjaga pincang cabul yang ternyata bernama Alex. Ternyata Miss Brixil tahu perbuatan Alex namun membiarkannya, namun sekarang ia sudah muak. Mereka tidak bisa memecat Alex karena paman Alex adalah yang melindungi operasi ini dan juga mendatangkan pembeli. Miro memberitahu kalau atasan mereka ingin menambahkan stok. Ternyata kebanyakan level sudah kosong karena mereka memulai dari bayi. Miro memiliki ide untuk memulai dari anak berusia 12 tahun agar bisa lebih cepat dipanen. Ternyata bagi Miro dan Miss Brixil juga memiliki kecemasan tersendiri menjalankan tempat ini. Miss Brixil pikir cara mereka tidak efisien, namun jika terburu-buru efeknya malah berbalik. Karena tujuan Miro adalah membuat anak-anak menjadi penurut. Waktu berlalu, seperti biasa Sofia menjadi satu-satunya anak yang bangun. Sesuai dugaannya, Alex si penjaga pincang cabul datang untuk mencari mangsa. Sofia sudah menunggu sehingga dengan menggunakan kain ia mencekik Alex. Alex terlalu kuat sehingga Sofia harus melarikan diri. Namun Alex berhasil mengejar dan menangkapnya. Namun Sofia tak menyerah dan dengan menggunakan setrika ia memukul kepala Alex hingga pingsan. Kini Sofia memiliki kartu Alex. Tempat yang pertama ia datangi adalah Vivian. Namun saat akan melepaskan Vivian, alarm berbunyi. Sofia harus segera pergi sehingga tidak sempat membebaskan Vivian. Keesokan harinya, Vivian bangun dan Miss Brixil membawanya berkumpul dengan anak lain. Di antara mereka tidak ada Sofia, yang artinya Sofia sudah ditangkap. Alasan Miss Brixil mengumpulkan semua orang karena kartu yang dicuri Sofia belum ditemukan. Tidak ada yang berkata apa-apa karena memang tidak ada yang tahu. Kemudian Miro mengambil alih dan memarahi mereka walau tak ada yang tahu apa-apa. Miro memilih seorang anak secara random untuk dihukum. Setiap harinya akan ada anak yang dihukum jika kartu tidak ditemukan. Setelah pertemuan, Miss Brixil tak membiarkan mereka pergi begitu saja dan memberi mereka pil. Tentunya pil ini adalah bius untuk membuat semua anak pingsan. Vivian menyakiti dirinya sendiri agar tetap terbangun. Ia sangat lemas namun tak ingin menyerah. Ia ke kasur Sofia untuk mencari di mana kartu itu namun tak bisa menemukannya. Namun ternyata Sofia menaruh kartu itu di kasur Vivian. Vivian mencoba kartu itu, namun entah kenapa kartu ini tak bisa digunakan untuk membuka pintu. Vivian frustasi, namun ia mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Tak habis akal, Vivian menggunakan kartu untuk melepaskan baut di engsel pintu. Setelah membuka semua engselnya, kini Vivian bisa keluar dari kamar. Ia tidak tahu di mana Sofia sekarang berada. Ia ingin ke klinik, namun ternyata di sana ada Miss Brixil yang mendengar langkah kaki. Ia menyiapkan suntikan dengan bius untuk jaga-jaga. Vivian masuk dan bertanya di mana Sofia. Miss Brixil berkata kalau Sofia ada di lantai bawah. Miss Brixil ingin menyuntik Vivian, namun Vivian berhasil melawan. Kini giliran Miss Brixil yang disuntikan bius. Saat keluar lorong yang ia lihat adalah tangga. Brixil bilang Sofia di bawah, namun Vivian memilih ke atas. Dari jendela ia bisa melihat bulan yang artinya keluar pintu ini ia bisa terbebas. Namun ia tak ingin pergi tanpa Sofia. Vivian memutuskan untuk turun ke lantai bawah untuk mencari Sofia. Di bawah ada sebuah pintu yang tak dikunci. Di sini gelap dan terlihat seperti penjara. Ia mendengar ada penjaga sehingga bersembunyi tepat waktu. Vivian terus mencari dan ia berhasil menemukan Sofia yang diikat di salah satu sel. Mereka tak bisa membuang-buang waktu sehingga mereka harus segera pergi. Tangan Sofia diikat sehingga mereka mencari benda tajam untuk melepasnya. Mereka menemukan ruang operasi dan menggunakan pisau bedah untuk melepaskan ikatan Sofia. Di balik tirai mereka melihat beberapa kantong mayat walau tidak tahu apa itu. Di sana ada tulisan Rita namun mereka kesulitan membacanya namun pada akhirnya berhasil membacanya. Rita adalah anak yang diambil Miro untuk dihukum.
Vivian membuka sleting dan yang mereka temukan adalah Rita yang sudah tidak memiliki kulit lagi. Tentunya melihat ini membuat Sofia dan Vivian shock berat. Vivian ingin pergi secepatnya, namun Sofia mengkhawatirkan anak lain jika mereka tidak diberitahu. Vivian pikir tidak ada yang bisa mereka lakukan, namun Sofia masih ingin mencoba menyelamatkan yang lain. Vivian tak ingin lagi berkorban sehingga ia akan pergi lebih dulu. Saat sudah di depan pintu keluar, Vivian tidak ingin meninggalkan Sofia. Vivian akan menunggu Sofia di sini, kemudian Sofia kembali ke bawah. Ia pergi ke asrama lain di level 16. Ia menemui anak lain dan berkata kalau Miss Brixill yang menyuruhnya. Sofia meminta mereka untuk membangunkan yang lain. Sementara itu, Vivian masih menunggu. Ia melihat seorang penjaga memasuki sebuah lantai. Vivian bosan menunggu sehingga ia juga memasuki ruangan itu. Tentunya ia tak ingin ketahuan sehingga selalu bersembunyi. Dan ruangan ini adalah ruangan saat Vivian dijajakan pada calon pembeli. Ia melihat ada sebuah TV yang mempromosikan tempat ini. Dari awal, Vivian dan yang lainnya dibesarkan bukan untuk diadopsi namun dijadikan persediaan seperti hewan ternak untuk dipanen kulitnya. Kembali ke tempat Sofia, Sofia sudah membangunkan dan mengumpulkan semua anak. Tentunya ada yang mempercayainya dan juga tidak. Sofia menjelaskan kalau tempat ini bukan panti asuhan melainkan penjara. Kebanyakan orang tidak mempercayainya. Namun tak lama kemudian Vivian datang membawa Miss Brixill yang ia sandra. Vivian memberitahu kalau ini bukan panti asuhan maupun penjara karena tempat ini adalah peternakan. Vivian menjelaskan apa yang terjadi pada Rita dan anak lain yang mereka pikir diadopsi namun sebenarnya dipanen. Eva si kampret masih menjilat Miss Brixill berkata kalau tempat ini baik. Vivian memaksa Miss Brixill menjelaskan apa yang telah ia lakukan. Brixill berkata kalau ia tak pernah membunuh namun bukan berarti ia tak bersalah. Menurutnya sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri. Vivian memeriksa leher Brixill dan melihat ada bekas operasi. Artinya sebenarnya Brixill sudah tua namun ia memakai wajah anak yang dipanen di sini. Dan itulah kenapa ia tidak bisa menang melawan Vivian padahal masih bocah. Brixill memberitahu kalau ternyata pimpinan tempat ini bukan dirinya melainkan Dr. Miro. Brixill tak ingin membantu sehingga mereka mengurungnya di tempat ia mengurung Vivian sebelumnya. Kemudian anak-anak pergi ke atas untuk melarikan diri. Namun Eva tak sabaran dan saat pintu dibuka alarm berbunyi. Alex datang dan berhasil menangkap Sofia. Vivian mendorong Alex hingga ia jatuh dan meninggal. Sofia memiliki luka tusukan di dadanya. Namun mereka tidak bisa bersantai dan harus pergi secepatnya. Semakin banyak penjaga yang datang memakai bahasa Rusia. Sofia terlalu lemah untuk berlari sehingga ia dan Vivian bersembunyi di sebuah ruangan yang dikunci dengan papan. Tak lama kemudian Miro datang. Miro tahu kalau dengan kekerasan tidak bisa membuat mereka menyerah. Miro ingin membujuk mereka namun Vivian tahu kalau ia berbohong. Vivian baik-baik saja namun masalahnya Sofia mengalami luka cukup parah. Miro bisa menyelamatkan Sofia namun Vivian harus membuka pintu lebih dulu. Vivian bertanya berapa harga wajahnya. Miro menjawab kalau ia menghabiskan 16 tahun untuk membesarkan Vivian sehingga tidak akan melepaskannya. Mendengar ini Vivian tahu untuk menyakiti Miro yang perlu ia lakukan adalah melukai wajahnya sendiri agar tidak bisa dijual. Kini Vivian menjadi Vivian codet dan Miro juga sudah menyerah. Miro bukan orang tertinggi di operasi ini. Atasannya tahu kalau operasi ini sudah berakhir dan Miro disingkirkan dengan dibunuh. Waktu berlalu, pintu ruangan dibuka oleh polisi. Vivian dan Sofia masih hidup dan akan diselamatkan. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat cahaya matahari dan hujan. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini awalnya adalah distopia dengan skala yang lebih kecil. Film ini juga mengangkat isu standar kecantikan yang tidak masuk akal dan menghalalkan segala cara. Dibalut dengan horor psikologi yang membuat film ini menarik setidaknya di awal-awal. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika. Hal paling gak masuk akal di film ini adalah level edukasi korban. Di film ini digambarkan korban tidak diberi basic education setidaknya selama 16 tahun. Tapi masih bisa sedikit membaca dan juga mengerti konsep penjara dan peternakan. Menurut Mimin, level edukasi di film ini tidak konsisten. Yang kedua, di film ini yang dipanen hanyalah kulit. Kenapa organ dalam yang seharusnya lebih mahal malah seperti dibiarkan begitu saja? Mungkin dipakai atau mungkin juga tidak, namun yang jelas dipakai adalah kulitnya. Dan yang paling aneh ini adalah operasi ilegal yang sangat besar.
tapi sistem keamanannya sangat rendah, bahkan penjaganya juga sedikit. Selain penjaga, kita hanya melihat Miro dan Bricksil saja. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di film ini adalah ternyata tempat yang korban pikir adalah panti asuhan atau sekolah sebenarnya adalah peternakan. Pasti banyak yang udah expect sama twist ini karena memang gak terlalu sulit ditebak. Menurut Mimin, twistnya biasa aja, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 7/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya adalah semua anak dibebaskan dan Miro dibunuh. Sepertinya organisasi yang mendalangi operasi ini memutuskan untuk meninggalkannya untuk menghilangkan jejak. Artinya polisi akan memeriksa dan membebaskan anak lain yang masih ditahan. Endingnya lumayan bikin tenang, tapi cara kaburnya itu loh yang terlalu gampang. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 7/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin suka tema film ini. Di awal-awal juga sangat menarik, namun makin lama makin generik dan mudah ditebak. Plot twist dan endingnya juga bisa diterima, namun Mimin pikir terlalu bermain aman. Mimin bukannya gak suka, cuma kayak gak kaget aja. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 8/10. Jadi overall rating level 16 tahun 2018 adalah 7,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.